Dari hadis Melayu. Oh, apa bahasanya coba? Hadis Melayu menyatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke. Ustadz Ajral dan Ustadz Darno. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Iya. Nah, Ustadz Puji kan udah pernah ini ya. Berarti ngobrolnya kita yang bertanya gitu ya. Karena kan biasa kalau udah masuk ke channelnya dia bisa menjadi host saling nanyain kan. Oke, Ustadz Ajral udah ini asli mana nih Ustadz? Asli Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Ustadz Darno? Saya dari Lampung. Lampung? Wow. Asli itu Lampung ya? Enggak. Oh bukan? Japung, Jawa Lampung. Oh Jawa Lampung. Bapak ibu saya dari Jawa Tengah. Gombong, Kebumen. Iya. Lahir di Lampung. Oh lahir di Lampung. Keturunan. Iya. Orang Jawa. Orang Jawa ya. Oke. Ternyata kita dari latar belakang yang bermacam-macam. Kalau Ustadz Puji dari mana Ustadz? Mana itu? Jawa Tengah. Kebumen, Jawa Tengah. Lampung, Sumatera, Kebumen, luar biasa ya. Kita disatukan di Al-Zaitun ini. Wow, ngomong-ngomong pasti ustadz-ustadznya datang kemari mungkin ada tanggal atau waktu yang berbeda gitu ya. Dari Ustadz Ajral sama Ustadz Darno, duluan mana ya Ustadz? Saya datang ke Zaitun Maret tahun 1999. Oh, angkatan 99. Mantap. Ustadz Darno? Saya tahun 2001. Oh, 2 tahun setelahnya ya. Ya, angkatan ketiga. Angkatan ketiga betul. 1, 2, 3. Pak Jono angkatan pertama ya? Pertama ya. Ini Untung Joko Lolono. angkat topi, angkat tangan, hormat habis ini sama sepupu kita ya. Nah, ngomong-ngomong boleh sedikit diceritakan ya tahun 99 Zaitun itu seperti apa? Terus tahun 2001 tuh gimana? Beda. Pada saat situasi dulu pastinya sama 2001 sama sekarang pasti jauh ya. Ya oke, tahun 1999 bangun yang sudah ada bangunan Mustafa sebagai asrama, kemudian gedung pelajaran itu Abu Bakar Siddiq, kemudian musola. Musolanya adalah Al Hayat. Oh Al Hayat. Namanya musola waktu itu. Udah masjid, udah gede. Ya masjid, tapi disebutnya juga musola juga. Oh, okay. Karena cita-citanya membangun masjid rahmatan lil alamin, itu baru disebut masjid. Padahal itu segede gitu ya. Kita kategorinya kecil karena melihat rahmatan yang luar biasa. Kalau kita di luar kan musola kan kecil ya. Itu Kayak kan 6.000 iya ya. jamaah masih 5.000 kali 5.000 persegi kan? Berlantai 2 kan? Iya. Nah, lantai 20. Iya. Karena itu ada sebutan masjid jami gitu. Iya, di sini masih di dalam, masih di dalam. Karena masih ada cita-cita yang lebih besar Iya, lagi. Betul. Karena ada rahmatan di bawah ini. The biggest mosque ever. Masalahnya ini kalau disebut juga Masjid Al Hayat sebagai Masjid Al Hayat, rahmatan disebut apa nantinya? Oke, di double ya. Oke. Jadi kalau dikatakan Al Hayat dikatakan musola, Masjid rahmatan masjid, ya emang pas gitu. Betul. Artinya harus ada perbedaan ya dari mempredikat atau memberikan apa. Ustadz Darno tahun 2001 Al Hayat sudah jadi? Udah. Sempurna juga udah ya? Ya udah jadi apa Oke. Oh, jadi pas Ustadz datang itu 3 gedung itu udah proses jadi ya? Iya. Nice. Luar biasa, saya nggak kebayang
itu pohon belum ada gitu ya, masih pendek-pendek gitu kan. Pendek, ya. Jarak kalau cerita dari orang-orang itu 10 ataupun 100 meter aja udah pengap gitu karena panas terik ya. Orang Gersang. Iya, gersangnya itu. sawo kecil itu baru segini. Wah. Saya datang 1921. Gak kebayang. Baru nanam sama Pak Jolot tuh. Iya, ya berenang ya. Ya. Saya di rumah sudah nanam udah tinggi di sini ini, tapi begitu di sini tanam, Langsung iya oke. perkembangannya bagus di sini karena kan pakai pupuk kandang. Iya, iya. Bagus. Mantap. Saya sudah bertahun-tahun nanam duluan kan. Saya kan tahun 90 ya sebenarnya. Iya, jadi kan 99 duluan saya nanam. Oh, Tapi gitu. karena sini berpengalaman Dirawat, kan, ya. dirawat, Oh. hal ini lebih tinggi. Lebih cepat. Hasilnya juga bagusan di sini daripada di tempat saya. Apapun yang dirawat pasti Iya. jadi terbaik ya. Benar gitu. Katanya Perbedaannya semangat. Pak surga. Ya. Mencetak surga di dunia luar biasa kan. Kalau disabit tuh surga ini. Real heaven nih ada surga beneran ya. Oke, Ustadz Puji, ada question apa nih? Atau ada pertanyaan apa? Luar biasa masa lalu kita ya. Masa lalu JJ ini luar biasa di ya gitu. Salut sama Pak Acok dari Iya. tahun 99 ya. Salut, bener, Masih makanya bertahan ya. atau diangkat kan. Apa itu? Sisa-sisa eh, itu. Apa namanya kalau bahasanya Pak Rahmat itu apa tips? Nah, itu Oh, dia. iya. Pertanyaan mantap itu. Dari 99 sampai sekarang 2020 akhir. Yang lain kan pada kenger ya. Yang lain pada kelepek-kelepek tuh. Berapa? Tipsnya boleh, Sah? Ya tipnya kalau menurut saya dan banyak teman yang juga Pak yang tinggal di sini yang masih 17 orang ini rata-rata mereka tidak punya istilahnya nggak ngotot untuk ya istilahnya kalau bicaranya struktural nggak ngotot nyantai saja gitu. Iya, iya. Yang penting kita berjalan melaksanakan tugas yang diembankan kepada kita. Oke. Artinya Jadi nggak usah muluk-muluk yang keluar itu kenapa? Banyak punya target yang harus dicapai tapi nggak akan mungkin dicapai oleh mereka. Oke. Jadi apa bahasa impossible ya? Nah, jadi kita di sini sebagai kalau bahasa kasarnya sebagai karyawan bekerjalah sebagai tugas yang sudah diamanatkan. Nggak usah ngoreksi apa manajer Iya. Macam-macam. presidennya nggak usah dikoreksi. Itu bukan wewenang kita. Nah itu masalahnya. Jadi kuncinya barangkali di situ karena teman-teman yang ada di sini memang termasuk saya sendiri sudah berapa kali diproses untuk menuju ke sana. Tapi tetap saya terus ngeles karena saya di sini untuk ibadah. Itulah. Jadi mereka belum terpatri apa makna ibadah itu sendiri. Ustadz Darno, pertanyaannya sama ya, Sat, ya? Atau beda kira-kira? Apa nih tipsnya, Sat? Dari 2001? Kalau saya kan dari 2001. 2001 itu kalau dibandingkan dengan Pak Jol Angkatan paling banyak gitu. 99. Oh, banyak ya? Paling banyak. Angkatan saya paling banyak ya. Paling banyak gurunya, paling banyak santrinya. Oh, oke. Kalau santri ya, santri itu penerimanya itu 2000. 2000 yang diterima 2.800. 2.800 saat itu. 2.890-an kan. Tapi yang diterima 2.807 atau berapa itu? Yang diterima lulus tes. Kalau muridnya itu gurunya ya, tes guru bareng angkatan saya itu. Mungkin lebih banyak dari Pak Adur lah. Iya, jelas lah. Iya. Karena muridnya banyak waktu itu sekitar 3.000 sekian. 2.000 sekian, hampir 3.000 lah. Gurunya 180-an. Bukannya 200-an. Yang 200-an kok salah. 200-an kurang lebih. Total semuanya ya? Iya, total semuanya di angkatan 3 itu 200-an. ya 286 kalau nggak salah 87 yang itu yang lulus. Ya, ini ngomong apakah Ustadz ini mengajar satu pelajaran yang sama waktu dari 99 sampai sekarang atau bagaimana? Berubah-ubah? Kalau saya Nah. dari mulai pertama saya kan mengajarnya agama tuh, basicnya dari Oh. IAIN. Maka saya mengajarnya Al-Quran hadis. Oke. Pertama
kamar Kornadis, kemudian saya ngajar Mahfudot, juga bahasa Arab. Oke, gimana itu dia? Tiga. Udah pernah Itu pertama. Yang masih tetap sekarang Quran hadis itu dari awal. Sampai sekarang masih. Ya. Berarti kurang lebih masih konsisten sekarang ya. Ya. Nah, Ustaz Ajrul nih, Saya dari akidah filsafat, ngajar di awal akidah, kemudian pernah juga ngajar fikih, kemudian ngajar SKI, Oke. dan sekarang pelajaran-pelajaran agama digabungkan terpadu menjadi tafakufiddin, ngajar tafakufiddin dan sejarah peminatan. Oke, kombinasi dah tuh ya, dikompres jadi satu materi. Wah, luar biasa. Nah, ngomong-ngomong ini tadi Ustadz Darno dari IAIN. Iya. Nah, Ustadz Ajrul dari IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yogyakarta. Ustadz Kalau saya YN Radinten Lampung. Lampung, mantap. Fakultasnya Tarbiyah, Pendidikan Agama Islam. Mantap. Jadi udah linear ya, sesuai dengan background dan sekarang. Kalau saya nggak linear untuk jadi guru. Nah, itu. Kenapa jadi nggak linear? Karena saya di Fakultas Usuluddin itu ya terus terang kalau dikatakan bercita-cita jadi guru pun tidak gitu. Oh gitu awalnya. Bahkan mimpi pun tidak gitu. Gimana sih istilahnya bisa nggak mimpi, nggak niat, tapi nya jadi gitu kan? Nah, jadi ceritanya ketika saya ke Jakarta 98. 90 berapa? belum 99 Waktu ngajar di Metro tahun berapa? itu Waktu di Usuluddin di Metro itu tahun 90. 90 ya? Saya wisuda 89 Oh, 90. Metro mana nih? Metro Lampung. Lampung Tengah. Apanya Ustadz Sudarno? Gini, satu kampung. saya ke Lampung karena mertua tinggal di Lampung. Oh, kenal Ustadz Darno? Nggak kenal. Enggak, cuma kirain. saya pernah ngajar di Muhammadiyah. Oh. Nah, Pak Ajrul kan jadi dosen di Muhammadiyah. Oh gitu. Masih satu kampus itu. Oh. Kalau saya ngajar SD, masih satu kampung, masih satu kampus itu. tempat, ya, betul. Muhammadiyah kan ada di SD, Ah. SMP, SMA, perguruan tinggi, mesti Usuluddin ya. Nah situ, cuman mungkin ketika saya udah ngajar Pak Ajrul masuk situ. Tadi dulu. Ini luar biasa. Jadi teman lama ini berarti ya? Udah kenal dari dulu? Kalau saya kan lingkungannya Pak Ajrul saya udah paham karena saya Lingkungannya aja. lingkungannya paham. Orangnya ya paham pokoknya. Tahu saya ya, berarti tahu kenal. lah. Berarti Tapi udah saling sapa sebelumnya? belum ketemu aja di sini. Oh gitu? Tapi setelah cerita-cerita, saya punya Iya, iya. teman, istrinya Pak Ajrul punya Teman dekatnya? dekat dengan teman saya, Oh, satu gitu. organisasi pelajar. Oh. Tuh ketika kuliah di sana, nah dia pacar teman saya, Oh. istrinya Pak Ajrul di sana waktu masuk kuliah gitu. Pernah kan Gitu. dia ngapel ke Iya, sana, ngapel teman saya itu ngapel ke pacarnya. Satu kos dengan istrinya Pak Ajrul. Seru ya? Iya. Ini Nah. kalau di Sandiwara itu ternyata film-film Sandiwara itu ya Kan hasil saya dari bisa nanya ke Pak Ajrul itu kan paham dengan istrinya kan, kenal sama si Jenal kan, Jenal pacarnya kan si Mima itu. Mima itu orang Padang, Sempit sekali dunia ini. orang Padang yang ya orangnya Pak Ajrul lah kan gitu. Iya. Satu ini ya. Jadi tahu gitu. Jadi tadinya satu kamar nggak ada Nggak ada. hubungan persaudaraan, tetapi sekarang jadi saudara. Oh iya. Kenapa? Karena ponakan dari istri saya itu menikah dengan anaknya Misma. Oh, jadi masih saudara dong. Jadi saudara, jadi saudara. Tadinya kan teman Iya. satu kamar. Coba Pak Darno nikahin adiknya Ustadz Ajral. Jadi ya kan, jadi di sini bareng-bareng sekeluarga enggak ya? Di sini saya udah nikah sebelum. Oh, udah nikah. Sebelum masuk di Madinah saya udah nikah dulu. Oh gitu ya. Jadi nikahnya di luar. Oh. Ustadz Ajral juga? Iya, sini udah punya anak dua. Gitu ya. Iya, anak dua. Iya. Luar biasa. Kemarin ngobrolin percintaan masa lalu ini udah seru ini Ustadz. Ustadz Puji ini lebih seru. Pak Puji lebih seru nih. Beneran ya. Pokoknya warnanya entar saya kasih linknya aja nonton di sana ya. Oke. Nah, ini gini Ustadz. Ngomong dari tahun 99, 2001 sampai sekarang 2020. Ustadz merasakan apa? Atau apa yang dirasa kok
selain tadi kita emang harus beribadah, dipatrikan dalam hati kecil kita harus benar-benar itu. Lain dari itu apa? Kok tetap tegar, tetap konsis, tetap apa bahasanya tuh semangat. Oke, kira-kira apa nih Ustaz? Kalau saya waktu ngajar di Jakarta, saya ditawarin ke Zaitun pesantren. Oke. Saya berharap ini terminal terakhir buat saya. Oke. Itu dari hati kecil bilang seperti itu ya. Jadi nggak kemana-mana lagi. Oh. Karena sudah ngerasain di daerah, ngerasain di kota, lebih enjoy di daerah lah gitu. Oke. Dan daerahnya juga daerahnya baik, itu sangat menunjang. Betul. Dari suasana macam-macamnya ya. Situasi macam-macam. Situasi kehidupan, apalagi sesuai banget toleransi dan pendamping. Benar. Dari seluruh umat manusia mungkin yang sebenarnya menginginkan ini. Iya. Cuman ya banyak di sana yang mungkin. Ya kalau barangkali di luar toleransi ya hanya lipstick. Iya. Pemanis mulu. Ya. Tapi kalau sini kan ada pelaksanaannya real. Nah inilah Itu yang salah satu yang membuat mungkin juga kuncinya bisa bertahan ini di sini. Ya. Moto yang paling dalam ini ya. Ustaz Darno, apa tuh Ustaz? Wah, kalau perjalanannya panjang juga ceritanya itu. Nah Ustaz bisa, saya yakin bisa menghandle. Tipsnya gimana nih Ustaz? Supaya bisa santri itu tetap lulut, mau belajar sama kita, sehingga kita juga tetap semangat, gitu kan? Nah ini gimana? Coba Ustaz ajar dulu, kira-kira gimana? Ya kalau menurut saya kita harus juga memahami psikologi anak. Karena tanpa kita memahami psikologi anak, kita bicara apa yang kita bicarakan, anak bicara nggak akan temu. Oke. Maka kita harus cari titik temu. Materi yang kita sampaikan atau konten yang kita sampaikan harus mengena ke jiwa anak. Sehingga diambillah sampel-sampel yang terkini. Oke, up to date ya. Up to date. Nah, kalau kita istilahnya tadi konten dari materi yang kita sampaikan tadi diambil sampel yang up to date, jadi anak nggak lambat memahaminya. Oke. Karena memang pada saat itu Ya, mereka paham kondisi sehari ini seperti ini. Nah, kita sampaikan berkenaan atau berkaitan dengan kondisi ini. Nah, kalau kita bicara hanya tempo dulu nggak narik. Oke. Nah, makanya juga ini yang saya ramu di belajar mata pelajaran sejarah. Mata pelajaran sejarah ini jelas adalah saya sendiri awalnya menjemukan. Oh gitu. Nah, ini tertantang saya diberi amanat untuk ngajar sejarah. Nah, itulah yang saya ramu. Oke. Konten yang Kekinian, ada, ya. kekiniannya harus masuk. Jadi ngomongin sejarah kan bicara masa lalu gitu Ya, iya. Nah itu tapi disetel sedemikian rupa jadi situasinya. Kemarin ada satu hal yang di sejarah yang terpenting apa? Setiap orang pelaku sejarah. Wah itu dalam itu. Itu kuat dari mana itu? Ini dari dari hadis Melayu. Oh apa bahasanya coba? Hadis Melayu menyatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Oke. Maka dalam pengamatan saya seorang anak itu nggak jauh-jauh beda dengan apa yang dilakukan karakter orang tuanya. Oke. Maka di kelas 11 jadilah kalian pelaku sejarah yang dipuji, yang dibanggakan oleh anak turunan kalian. Jangan sampai sebaliknya. Kalau kalian membuat sejarah yang tidak disukai oleh anak turunan kalian, dikutuk kalian. Wah, dasar nih kakekku. Iya. Nggak beres kakek. Bahkan saya seperti ini sekarang gitu. Iya. Nah, ini kan, wah itu menarik tuh bagi anak. Nah, kemudian diceritakan ada mahasiswa Indonesia berprestasi di luar negeri. Contohnya mahasiswa Indonesia menemukan obat penyakit diabetes yang selama ini momok bagi masyarakat, penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Penyakit sejarah ini. Iya. Penyakit yang udah yang kronis nggak udah lama nggak disembuhkan. Para dokter pun menyatakan penyakit gula itu nggak bisa disembuhkan. Oke. Apa obatnya? Ya, mahasiswa Indonesia menemukan. Oke. Itu permulaannya didemonstrasikan di WHO di Amerika ketika itu, dan temuannya ini
dibayar oleh Amerika pun menawarkan bersebut saja berapa mau jual. Oke. Tapi alhamdulillah masyarakat Indonesia ini adalah mempunyai nasionalisme yang tinggi. Dia kenapa mempunyai antusias untuk menemukan penyakit itu karena orang ibunya adalah meninggal karena karena itu mengidap penyakit diabetes. Yang setelah dia pelajari obat-obat yang diberikan dokter kepada orang yang diabetes itu tidak obat menyembuhkan, hanya menurunkan kadar gulanya dan akan pasti terus-terusan itu. sakit. Nah, ini ada nilai bisnisnya. Iya, makanya nggak sampai sembuh. Iya, makanya nggak diobatin, tidak menyembuhkan, untuk mengurangi supaya berlangganan. Itu kacau ya. Itu kacaunya. Betul. Oke, jadi ini menarik, ada hadis Melayu ya. Jadi pohon atau buah tidak pernah jatuh jauh dari pohonnya. Mantap. Ustadz Darno, ceritain sedikit nih, ngajar kaitan dengan Quran hadis dan lain sebagainya. Itu tips dan triknya gimana nih Ustadz? Gimana caranya si anak itu benar-benar fokus sama kita? Kuncinya itu satu. Apa? Ya apa yang kita sampaikan, yang kita lakukan. Ini ada ayatnya juga kayaknya. Ya, Atau iya. apa ayatnya Ustadz? Ya kan, apa yang kalau kita cuman ngobrol saja, ngomong saja tanpa kita mengamalkan, ya orang kan nggak akan percaya. Ya, keberumatan ya. Iya kan seperti itu. Saya dari awal ngajar dulu, nah apa yang saya sampaikan, saya udah bisa duluan dan sudah mengamalkannya. Jadi dia mau percaya nggak percaya, kita yang disampaikan ini kebenaran. Ya, oke. Akhirnya mereka kan percaya. Iya. Dulu pernah tuh saya ngajar waktu pertama-tama itu kan murid kan banyak dari ASEAN, dari Malaysia itu. Di sana kelasnya udah tinggi kan, di sini Diturunin kan. Secara fisik mereka sudah matang duluan. Betul. Kayak seperti Iqbal itu kan dia dulu di sana udah kelas berapa? Oke. Udah SMP misalnya kan, baru masuk sini turun kan gitu. Jadi mereka sudah matang. Itu mereka gimana? Berarti kan dalam psikologi mereka beda ya sama anak-anak kita. Itu gimana? Ya mereka kan bisa mengikuti, bisa bisa nyambung lah gitu kan, udah dewasa kan. Kalau yang lain kan masih Ada anak-anak masih jauh kan perkembangan secara fisiknya dan mentalnya. Iya ya. Gitu. Jadi apa ya? Enggak mungkin gini. Situasinya kalau lihat Jarak itu ya. Iya, sejarah ya. Ini gini kan. Ini kaitan dengan gen manusia yang memang pengennya hidup tuh berkoloni, bergabung, berguyup, sehingga ya namanya usia muda sering menyalahkan pemenang dirinya ya, mungkin ya perlu yang perlu kita luruskan ya. Ini menarik. Nah, ada pertanyaan apa nih Ustaz? Atau mungkin Ustaz punya cerita juga? Saya ada cerita sedikit berkaitan dengan anak. Apa itu? Ketika saya di Lampung, saya diajak teman untuk mendirikan sekolah anak putus sekolah. Yang putus sekolah ditampung di situ karena saking pedulinya, mereka pun juga anak-anak yang sebenarnya butuh pendidikan. Oke. Nah, ketika itu didirikanlah sekolah untuk tingkat SMA. Ya memang kepala sekolahnya ketika itu, kalau Bapak mau mengajar kami membutuhkan, tapi kalau Bapak mau mengharapkan gaji, ya terus terang kami belum bisa memberikan gambaran untuk gaji, karena mendirikan sekolah anak semacam ini nggak semua guru juga mau. Akhirnya join. Berapa lama Ustaz join di situ? Saya join 1 bulan. Ya, 1 semester itu di situ ada anak yang di Medannya pernah bunuh orang. Oh gitu. Anak terminal. Waduh, kayak apa itu? Iya Pak, anak-anak ini semua ya, anak-anak sudah istilahnya kalau barang dagangan itu udah jelek-jelek semua, itu nggak ada bagusnya. Ustaz pernah ngalamin yang kayak gitu? Iya. Zaman tahun berapa? Tahun 91 ya, saya ngajar di Lampung. Sebelum moneter berarti ya? Iya. Moneter Sudah moneter itu. itu sudah menyeluruh kalau gitu. Sudah Moneter kan moneter. 97. Pada zamannya pada Oh saat iya itu. iya. Iya. Suara turun kan 98. Dari Lampung sampai Jakarta ya sama aja itu perilakunya. Ya sama aja. saat itu. Artinya di setiap sekolah itu pasti ada lah ya. Iya. Jadi kalau ada guru nggak bisa terlalu keras, nggak memahami karakter anak di situ, Iya. di luar keluar sekolah, pulang sekolah, di stop mana anak itu.
Kacau. Nah, saya Fungsinya apa nih, Ustaz? Nah. Ustaz Jarot. saya ingin ngajar agama. Ah. Oke. Nah, itulah saya masukkan sedikit istilahnya agama dalam karakter anak muda, bagaimana memahami agama. Dan itu ampuh, mereka Lulu. Mereka lulu. Dan saya kepada mereka saya nggak pasang istilahnya, nggak temperamen saya nggak saya munculkan. Karena kalau keras lagi nggak ketemu. Betul, ya. Jadi batu sama batu nggak kena ya. Maka ketika ketemu di luar, mereka dengan saya bagaikan teman. Dan saya posisikan mereka ya di luar, ya kami, ya kamu sama saya boleh saja seperti teman. Tapi tolong di sekolah, di kelas hargai posisi tempat kalian. Kalian sudah dewasa, bagaimanapun karakter kalian sudah dewasa. Tempat kalian posisi berposisilah sesuai dengan posisinya. Nah, mereka bisa menghargai. Maka kalau saya keluar itu, saya kan nggak punya kendaraan, naik angkot. Ada yang punya motor, ayo. Barang gitunya ya. Itu plusnya ya. Dan ketika saya ngajar di Jakarta, gitu juga. Saya ngajar di Jakarta, ngajar agama di Borobudur. Tapi pelajaran agama yang saya sampaikan itu saya selipkan filsafat. Metode-metode filsafat. Jadi mahasiswa itu awalnya sih agak protes. Dulu bukan Ustaz ya. Pak, kok pelajaran agama ada filsafatnya? Ini orang Islam salah paham di sini. Salah kaprahnya di sini nih. Justru di dalam ayat Al-Quran itu banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan filsafat. Fi anfusikum afala ta'qilun. Di dalam diri kamu sendiri apakah kamu pikirkan? Enggak kamu renungkan. Itu nilai filsafat ada di situ. Ya, dalam ya. Kalau orang Islam anti filsafat, ini bisa salah kaprah. Gak bisa memahami konteks Islam dalam arti yang sebenarnya. Nice. Nah, ini online, daring. Kalau kita ketemu santri bertatap muka, mungkin kita bisa ketuk hatinya dengan berbagai macam cara sehingga dia luluh mau belajar, kan gitu ya. Ini online dimana ya seperti itu gambarannya. Kira-kira Ustadz ini punya intuisi apa atau penerawangan apa terkait dibalik nanti online tadi? Kita bicara imajinasi, bicara ke depan. Ustadz Jarot, kira-kira apa? Kalau saya sendiri terus terang ini saya merupakan tantangan yang betul-betul merupakan tantangan, dan memang ini adalah kemajuan zaman. Ditambah lagi dengan adanya wabah pandemi semacam ini, memang ini mau nggak mau harus diterapkan. Nah, adapun nanti bagaimana materi yang kita sampaikan atau kontennya itu mengena di anak gitu kan, tuh kita bagaimana yang ditatap muka ini bisa kita juga salurkan melalui yang non tatap muka atau dengan online. Tadi ya asal kita bisa memahami karakter anak-anak tadi. Itu ya nggak, walaupun online pun juga bisa. Luckily, untungnya kita udah ketemu dia 1 semester. Nah, jadi misalnya kita sudah ketemu di awalnya, sudah tak paham. Ya. Jadi untuk menyampaikan melalui online pun juga anak sudah tahu karakter kita, dan sudah tahu model bagaimana kita, dan kita juga tahu mereka bagaimana mereka. Nah, itu udah hati kita udah nyatu sebenarnya ya. Cuman yang perlu kita update adalah skill kita dalam dari penggunaan IT-nya yang perlu ditingkatkan. Betul. Luar biasa. Ustaz Darno, apa nih? Kalau intuisinya gimana? Kalau menurut saya ya apa yang disampaikan Pak Jarot itu ya benar, karena kita kan ya karena kondisi alam ya, bukan kehendak kita, kehendak yang Allah kan begitu kan. Ya Allah mengikat seperti ini ya. Sehingga kita ya harus menerima apa yang diberikan oleh Allah. Tapi dengan kaitannya dengan kondisi alam ini, kita kan pendidikannya berubah ya. Yang tadinya tatap muka sekarang daring kan. Ya tadi katakan Pak Jarot kan kita sudah biasa ketemu, udah paham sebenarnya. Tinggal kita ya memahami kontennya. Kalau anak sekarang kan mungkin lebih
paham lebih duluan lah, Iya. apalagi sudah yang Lebih selama cepat ini memahami. lebih cepat memahami, apalagi dengan menggunakan HP dan sebagainya, Iya. laptop dan sebagainya. Mereka lebih canggih. Nah, kalau kita kan ya karena orang Perlu lama, waktu. perlu proses kan. Iya, perlu proses. Nah, kita ya untuk menghadapi tantangan itu supaya kita tidak terketinggalan zaman, ya kita harus Aktif. aktif Aktif, belajar. betul. Mau nggak mau kita dituntut untuk Belajar. belajar untuk mengimbangi anak tadi, jangan sampai kita kalah. Iya. Gitu. Ya aku sendiri saya juga masih gaptek kan begitu kan. Iya. Tapi mau nggak mau itu tantangan yang harus kita hadapi. Betul. Supaya bisa apa yang disampaikan itu bisa diterima oleh anak baik. Alhamdulillahnya kita sudah dapat materinya ya, atau dari apa cara bagaimana kita mengaplikasikan atau mempraktikkan. Iya, insya Allah kalau kita untuk materi mungkin kita bisa paham, tapi untuk secara Itu teknologi kita yang harus perlu memang itu. Nah itu, saya rasa itu masalah. Oke, Ustadz Puji, mungkin ada sedikit komentar terkait dengan intuisi kita ke depan ini daring. Ya, kalau bicara daring, yaitu zaman sudah menuntut kita harus bersikap menyesuaikan diri. Oke, kita harus adaptif ya. Kita Kalau enggak, ya mungkin kita punah. Nah, itu dia. Kalau enggak punah ya terpinggirkan, lama-lama ya punah juga. Ya sebenarnya Dengan segera atau apa gitu ya. sebenarnya inti Al-Quran itu ayatnya mujmal itulah. Jadi ayat Al-Quran itu dipahami dalam kondisi di zaman apapun tetap terus update. Bisa gitu. Nah Zaman itulah. Jadi ayat Al-Quran itu harus kita pahami, harus kita aktualisasikan juga, jangan kita terus status quo atau yang lama saja kita pelihara, jangan. Kita harus tetap mengupdate diri karena Al-Quran itu nggak akan pernah ketinggalan zaman. Oke. Al-Quran itu nggak akan pernah ketinggalan zaman. Iya. Selalu update dengan Selalu update. zaman begini ya. Nah maka kita pun juga karena kita beriman kepada Al-Quran, ya, Harus ikutin aja. iya. Nice. Luar biasa. Oke. Ustadz Darno mungkin ada cerita lain? Kalau yang tentang daring itu atau itu ya itu tadi harus kita menyesuaikan. Kalau kaitannya dengan materi, ya itu tadi kita tidak selalu harus menjalankan apa yang akan disampaikan, sehingga apa yang disampaikan itu suatu kebenaran. Nah, itu ya. Kebenaran kan yang al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin kan. Kebenaran yang hakiki sebenarnya kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Dan kita tidak boleh ragu terhadap itu. Apa yang dilakukan oleh saya tentang itu suatu kebenaran yang bersumber dari Al-Quran juga. Ya. Maka harus yakin dengan kebenaran itu. Mudah-mudahan ya apa yang dilakukan itu bisa diterima oleh anak-anak kita di sana. Oke, ini menarik. Pastinya setiap kita memiliki pengalaman, memiliki tata cara, memiliki keinginan, memiliki satu ide yang mungkin kita ingin kita bicarakan lebih lama lagi ya. Tapi tetap waktu juga yang membatasi kita. Oke, mungkin ada, bukan mungkin. Harapannya penonton kita ini tahu tentang closing statement yang ada di benak kita. Apa yang tadi kita bicarakan sampai hingga hari ini atau sampai detik ini, mungkin kurang lebih dari situasi berbagai macam yang ada kita alami sekarang ini. Ya, pertama kalau bagi saya kita seirama dengan kitab suci yang kita yakini, kita imani, kita harus senantiasa mengupdate diri. Yang kedua adalah kita selaku pelaku sejarah, buatlah sejarah yang terindah bagi anak cucu kita sendiri. Buatlah
sejarah. atau tulislah atau ukirlah satu sejarah yang bisa dibanggakan oleh anak keturunan kita. Oke, buatlah sejarah atau tulislah sejarah yang bisa dibawa oleh keturunan kita ya. Amazing, luar biasa. Sedano, boleh diberikan kata penutupnya. Dari sekian apa yang tadi kita bicarakan, kita nggak kenal jadi kenal, dari Lampung, dari Sumatera tiba-tiba ditemukan di sini, terusnya ketemu harus mengajar yang situasinya seperti ini. Ada satu kalimat apa? Ya yang bisa diambil ya apa namanya, kesimpulannya ya yang penting kita bersama-sama bersatu, satu akidah, satu ya sama-sama tujuannya. Selalu bersama ya, karena emang surga itu diciptakan untuk bersama-sama, bukan individu, buat sendiri. Oke, nice. Ustadz Puji, boleh disimpulkan Ustadz, apa yang kita bicarakan tadi? Kalau dari saya, khususnya ini yang menyangkut generasi 60-an ya, kita ya. Oh, generasi 60, mantap. Generasi 60-an. Oke, apa nih? Yang kita dari zaman belum ada listrik, Nostalgia. Iya. belum ada listrik. Oh, iya, saya nggak tahu. Iya, belum ada listrik. Iya. Nah, kemudian ada listrik, belum ada komputer kan? Oke. HP Ya. juga nggak ada. HP nggak ada betul. Iya, jalan komunikasi Belum ya. ada komputer. Masih lilin kan ya? Hmm. Oke. Belum ada komputer. Lilin Masih juga mesin kan? ketik. Oh, mesin ketik, ya. Nah, manual pakai tangan. Ah. Gitu, Saya tapi- masih mengalami belajar pakai batu tulis. Pakai batu. Iya. Eh, Jadi menulis itu apa? Mata pelajaran pertama berhitung. Hapus. Pelajaran kedua itu lagi. Tahun berapa? Saya kan SD. 60 tuh. Iya, saya lahir 62. Oh, 62. Saya di SD kelas 1 itu 68 itu masih pakai Masih batu pakai itu tulis. ya, 68, mantap. Coba lanjut dulu, Nah, Ustaz. dari pengalaman itu ya kita bersyukur sih, ya bersyukur. Di dalam syukur itu memang ya ada semacam kekhawatiran ya. Karena apa? Mungkin manusiawi lah ya. Iya. Mampu nggak gitu kan? Mampu nggak kita nih menghadapi tantangan yang luar biasa lah ya. Karena apa? Kita dari generasi gelap yang artinya belum ada listrik gitu kan. Tapi sekarang Nah, beneran. sekarang sudah zamannya zaman digital. Udah berapa kali generasi itu ya? Iya, betul. Nah, kita sudah ya artinya sudah Karena sama mampu orang. beradaptasi kemarin gitu. Ya mudah-mudahan ke depan kita mampu beradaptasi Adaptif, dengan dengan Situasi kondisi yang- tantangan yang kategorinya ya apa Macam-macam. ya Ujiannya luar biasa. energinya perlu kita tingkatkan semaksimal mungkin. Dan ketemunya di sini lagi ya. Iya, Tanam betul. teknologi itu. Iya. Sebelum di sini kan masih Iya. gelap kok. Iya kan? Sebenarnya masih gelap ya. Masih gelap. Betul. Kita emang, saya tertarik kalau boleh ditutup ini. Saat kata pertamanya adalah bersyukur. Ya, saya selalu memberikan satu kata kunci kepada anak-anak saya. Tapi coba sebelum ditutup saya tambahkan sedikit. Oke, apa? Khususnya bagi angkatan 60-an ini, bagusnya memang kita apa yang saya katakan tadi selalu kita mengupdate diri. Oke. Dan kemudian tidak ada pikiran negatif, harus positive thinking. Betul. Saya harus bisa walaupun pelan-pelan. Iya. Orang berlari, saya walaupun merangkak nggak apa-apa, tapi saya harus bisa. Oke. Nah Jadi, itu optimis kunci. ya. Itu positive thinking kita harus ada. Jadi jangan sampai yang negatif thinking itu akan mematahkan semangat kita. Oke, kepala madrasah kan kamu gitu. Jangan melemahkan. Iya, harus semangat terus ya. Ya. Menarik, bersyukur, optimis, ya positive thinking itu harus kita ikutin, kita jalanin dan kita nikmatin. Wow, sepertinya
waktu juga yang memisahkan kita. Mungkin kita akan lanjutkan next time. Menarik sekali. Kita sempurnakan malam hari ini dengan berhamdalah bersama. Alhamdulillah. Assalamualaikum, merdeka. Merdeka. Halo toleransi perdamaian, jangan lupa kalian like, share, and comment dan subscribe ya guys. Ya sudah itu aja. Assalamualaikum, merdeka.